Serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran beberapa waktu lalu menjadi buah bibir banyak negara. Banyak media yang memberitakan Donald Trump telah gagal menghancurkan nuklir Iran, meskipun sudah dicerca berbagai kebijakan yang melemahkan. Presiden Amerika Serikat ini marah besar dengan pemberitaan media yang diklaim gak benar. Meski begitu, Paman Sam harus mewaspadai kekuatan nuklir Iran yang semakin kuat berkat disokong banyak negara. Cetak Gol coba merangkum kegagalan Amerika Serikat melemahkan kekuatan nuklir Iran sebagai berikut. Kekuatan Amerika membatasi nuklir Iran. Amerika Serikat kembali melakukan manuver untuk melemahkan nuklir Iran. Setelah rencana menghancurkan situs nuklir gagal, negeri Paman Sam diprediksi bakal melakukan negosiasi licik. Sebelumnya, pembuatan nuklir Iran sudah dibatasi oleh Amerika Serikat. Abbas Araghchi sampai kesal karena negeri Paman Sam ngotot melenyapkan nuklir negeri para mullah. Pernyataan media dan perilaku negosiasi Amerika Serikat telah mengecewakan kalangan pembuat kebijakan di Teheran, tulis salah satu sumber dari Menteri Luar Negeri Iran tersebut. Negeri para mullah sejatinya hampir menerima permintaan Amerika Serikat untuk menghentikan produksi nuklir. Syaratnya negeri adik kuasa tersebut harus mencabut sanksi ekonomi Iran. Diketahui hukuman terhadap negeri para mullah ini sudah dilakukan oleh Amerika Serikat sejak 2019. Syarat yang diminta Iran ternyata ditolak mentah-mentah oleh Donald Trump. Kami ingin jaminan bahwa sanksi-sanksi ekonomi tersebut dicabut secara efektif. Sejauh ini pihak Amerika Serikat belum ingin mengklarifikasi masalah tersebut, tegas Esmail Bakay dari Kementerian Luar Negeri Iran. Sikap mencela-mencela Amerika Serikat ini bikin negeri para mullah marah besar. Alhasil Iran menolak keras untuk kembali bernegosiasi dengan negeri Paman Sam. Selain itu, Iran juga merasa disudutkan karena sikap pilih kasih Amerika Serikat. Pasalnya, Trump menyambut hangat rencana negara-negara Eropa untuk membuat nuklir. Salah satunya Polandia yang terang-terangan ingin mempunyai senjata pemusnah massal tersebut. Rencananya, negeri putih merah ini bakal bekerja sama dengan Prancis untuk membuat nuklir. Kami harus menyadari jika sudah waktunya Polandia memiliki angkatan perang yang lebih modern, termasuk senjata nuklir dan senjata modern non-konvensional lainnya. Terang Donald Tusk selaku Perdana Menteri Polandia. Membuat Iran murka. Siasat licik Amerika Serikat bikin Iran merasa murka karena merasa dicurangi. Negeri adik kuasa terus mencari cara melenyapkan senjata nuklir milik negeri para mullah. Saat itu Trump sempat bertemu dengan petinggi Iran untuk melakukan negosiasi. Akan tetapi setelah beberapa kali pertemuan, negosiasi di kota Roma pada akhirnya berakhir buntu. Baik Trump maupun Ali Khamenei gagal menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Saat perundingan, hubungan Amerika Serikat dan Iran memang sedang memanas. Saat itu negeri Paman Sam baru saja menyerang Houthi selaku sekutu Iran. Alhasil negeri para mullah menentang keras upaya Amerika Serikat untuk bernegosiasi. Ayatollah Khamenei murka melihat kelicikan negeri Paman Sam. Pendiri Partai Republik Islam ini menilai Amerika Serikat sama sekali nggak berniat untuk bernegosiasi. Perundingan yang diajukan Amerika Serikat tidak ditujukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk mari kita berunding untuk memaksakan apa yang kita inginkan pada pihak lain yang duduk di seberang sana, tegas Khamenei. Setelah berkali-kali dicurangi Amerika Serikat, rasa sabar Iran akhirnya mencapai batasnya. Negeri para mullah segera menantang negeri Paman Sam untuk berperang. Mayor Jenderal Mohammad Bagheri menyebut Iran sudah siap beradu kekuatan militer dengan AS. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran ini juga menyebut kekuatan negaranya semakin mengerikan. Jika musuh melakukan kesalahan atau berniat menyerang pemerintahan suci Republik Islam Iran, Angkatan Bersenjata kami memiliki kesiapan penuh untuk menghadapi mereka, ancam Bagheri. Selain kekuatan pasukan militernya, Iran juga optimis bisa melewati tekanan diplomasi Amerika Serikat. Jika perundingan nuklir terus gagal, negeri para mullah terancam dijatuhi berbagai sanksi baru. Kita tidak akan mati kelaparan jika mereka menolak berunding dengan kita atau menjatuhkan berbagai sanksi. Kita akan menemukan cara lain untuk hidup, tulis Masoud Pezeshkian selaku Presiden Iran. T-shirt pria dan wanita 7 pieces bisa kamu dapatkan mulai dari harga 100 ribuan aja. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut.
Kegagalan Amerika Serikat hancurkan nuklir Iran. Amerika Serikat diprediksi bakal kesulitan untuk melenyapkan nuklir Iran. Sebelumnya, negeri Paman Sam gagal menghancurkan situs energi milik Teheran. Donald Trump mengklaim sudah menjatuhkan bom ke fasilitas Fordow, Natanz, dan Isfahan. Namun, kesombongan Trump langsung ciut setelah mendengar kabar mengejutkan dari Iran. Rupanya negeri para mula sudah mencium gelagat Amerika yang siap menyerang. Mereka pun menjalankan siasat cerdas dengan memindahkan seluruh uraniumnya ke tempat aman. Dengan begitu, ledakan radiasi yang diharapkan Amerika berhasil dihindari. Sontak langkah jenius ini langsung dipuji beberapa lembaga energi dunia, termasuk Badan Tenaga Atom Internasional. Fasilitas yang ditargetkan Amerika tidak mengandung nuklir dan hanya menyimpan sedikit uranium dengan pengayaan rendah, sehingga kontaminasi radioaktif hanya terbatas pada bangunan yang hancur. Mendengar kabar tersebut, Presiden Paman Sam langsung kebakaran jenggot. Trump gak terima karena disebut gagal menghancurkan nuklir Iran. Apalagi sejumlah surat kabar ternama juga memberitakan hal buruk soal Trump. Salah satunya CNN yang melaporkan serangan AS tak memberikan dampak apapun kepada fasilitas Teheran. Bahkan mereka menyebut Trump cuma modal koar-koar tanpa memberi bukti nyata. Sementara New York Times mengatakan serangan Amerika hanya merusak pintu masuk ke fasilitas nuklir Iran. Bukannya sadar diri, Trump malah semakin murka dan memfitnah dua media tersebut. Berita palsu CNN bersama New York Times yang gagal telah menyerang salah satu operasi tersukses dalam sejarah. Situs nuklir Iran dihancurkan total, CNN dan Times dihancurkan publik. Kekuatan nuklir Iran disokong Rusia-Cina. Bukannya tumbang, kekuatan nuklir Iran justru semakin berjaya. Negeri para mula bahkan mendapat bantuan dari sejumlah negara besar. Korea Utara paling sibuk membela Iran selama perang. Negara berjuluk The Hermit Kingdom ini sangat vokal menentang serangan Amerika ke Teheran. Korea Utara mengutuk keras serangan terhadap Iran oleh AS yang sangat melanggar piagam PBB soal menghormati kedaulatan. Tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Selain itu, rezim Kim Jong-un juga ikut menyalahkan Israel sebagai biang keladi ketegangan Timur Tengah. Bahkan negeri Zionis dicecar karena telah mengambil keputusan sembrono. Iran juga masih punya backingan negara kuat lainnya seperti Rusia. Negeri beruang merah dikabarkan siap memberikan bantuan perang kepada Teheran. Bahkan mereka sudah menawarkan segala bantuan kepada negeri para mula. Hanya saja selama ini Vladimir Putin lebih memilih untuk diam dan bersabar. Rupanya Iran ogah melibatkan sang sekutu dalam peperangan. Padahal Putin sempat bertemu dengan Abbas Araghchi untuk membahas rencana pembalasan ke Israel dan Amerika. Dukungan ugal-ugalan juga ditunjukkan pemerintah Cina. Negeri tirai bambu diam-diam mengirim sejumlah pesawat kargo selama perang. Tercatat ada 5 penerbangan yang sempat terdeteksi di kawasan Asia Tengah. Namun seluruh armada tersebut perlahan menghilang setelah mendekati wilayah Iran. Kabarnya, pesawat-pesawat ini mengangkut peralatan militer, personel penting, hingga kargo untuk membantu Iran. Dapatkan sepatu sneakers klasik full black yang kece abis. Kini turun harga menjadi 133 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kegagalan Amerika Serikat menggembosi nuklir Iran. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Paman Sam kembali dipermalukan Teheran setelah perang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.